Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Liza Rufania Asafitria dari Fakultas Psikologi, Prodi Psikologi A, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menjalankan tugas yaitu ujian tengah semester mata kuliah Pancasila, dosen pembimbing Bapak Abdul Latif Ansori. Di sini saya akan mengangkat tema persatuan kesatuan bangsa, di mana negara Indonesia adalah negara yang kaya akan ragam budaya, etnis, agama, bahasa, dan yang lainnya. Kita sebagai generasi muda atau salah satu masyarakat Indonesia harus memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, memiliki rasa persatuan dan kesatuan untuk kita terapkan. Salah satunya, yang pertama yaitu kepada diri kita sendiri, lalu kepada lingkungan keluarga, juga kepada lingkungan masyarakat, dan yang lainnya. Di sini saya akan mewawancarai dua narasumber. Yang pertama yaitu Tentara Nasional Indonesia, dan yang kedua yaitu salah satu pemuda Indonesia, yang dimana mereka adalah salah satu seorang yang sangat penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia ini. Yang pertama saya akan mewawancarai dua personil Tentara Nasional Indonesia dari Kodim 0819 Pasuruan. Sebelumnya terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk saya untuk menjalankan tugas ujian tengah semester mata kuliah Pancasila ini. Di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Bapak. Yang pertama, apa sih arti persatuan bangsa menurut Bapak? Menurut saya persatuan bangsa adalah Pancasila itu Pancasila itu persatuan Indonesia. Jadi persatuan Indonesia menurut saya, kita bangsa Indonesia itu harus bersatu agar menjadi negara yang kuat. Salah satu tentunya Indonesia ini terdiri beberapa suku, bahasa, dan diharapkan dengan adanya sila butir ketiga ini, menurut saya kita itu harus mempersatu dari suku-suku yang memang memiliki bahasa dan adat istiadat masing-masing. Jadi dengan adanya persatuan Indonesia ini diharapkan dari suku-suku bahasa-bahasa yang berbeda, diharapkan tentunya bahasa Indonesia menggunakan bahasa Indonesia yang tepat dan benar untuk perkumpulan mungkin dari daerah-daerah lain, misalnya dari Jawa Tengah, Jawa Timur, bila mengadakan perkumpulan di satu wilayah itu harus menggunakan bahasa Indonesia. Itu yang menurut saya. Jadi kita harus memiliki jiwa rasa persatuan yang tinggi, Bapak ya. Tidak membawa, Tidak membedakan antara suku, bahasa, dan bahasa. Ya, terima kasih Bapak atas jawabannya. Pertanyaan yang kedua, siapa yang berperan penting dalam menjaga persatuan bangsa ini? Yang berperan penting menjaga persatuan bangsa dan seluruh rakyat Indonesia, seluruh warga negara Indonesia berhak untuk menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Karena tanpa persatuan dan kesatuan kita tidak kuat. Makanya kita harus tingkatkan persatuan dan kesatuan dari suku manapun dan ras manapun dan agama manapun dan dari etnis manapun yang merasa hidup di negara Indonesia. Iya. Jadi intinya kita sebagai rakyat Indonesia itu harus siapa Pak? Harus menjaga persatuan negara ini. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya Bapak, menurut Bapak, kapan persatuan bangsa ini dapat terwujud sesuai dengan semua yang budaya persatuan Indonesia? Menurut saya gini, menurut saya kapan wujudnya persatuan Pancasila itu? Menurut saya setiap hari harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, salah satunya tadi yang saya sebutkan tadi, menggunakan bahasa Indonesia. Itu insya Allah akan terwujud dengan sendirinya untuk persatuan bangsa ini. Tidak membeda-bedakan itu aja. Kemudian kita harus saling menjaga, karena dalam kehidupan sehari-hari kita harus menjaga mungkin tetangga kita ada yang merantau dari luar daerah, dia menggunakan bahasanya sendiri. Nah, kita menyapa dengan bahasa Indonesia, tidak boleh mengejek adat-adat orang lain, tidak boleh mengejek bahasa-bahasa orang lain. Jika itu akan membentuk persatuan dan kesatuan Indonesia. Dari kegiatan kita sehari-hari harus kita laksanakan itu. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah menurut Bapak rakyat Indonesia ini sudah memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi sebagai bentuk untuk menjaga persatuan bangsa negara ini, Bapak? Menurut saya sudah, tapi untuk yang di daerah-daerah itu sudah sangat ini. Tapi untuk di perkotaan, ya saya bicara, menurut saya bicara fakta. Menurut saya di daerah, di desa-desa itu toleransinya sangat tinggi antar tetangga, saling menyapa. Tapi kalau sudah hidup di kota, menurut saya itu masih kurang untuk untuk persatuannya. Karena biasanya orang hidup di kota itu mungkin merantau sana merantau sini. Kadang-kadang juga orang yang hidup di kota, masyarakat di kota, kadang-kadang juga dia tidak mengenal dengan tetangganya. Begitu. Jadi yang perlu disosialisasikan masalah persatuan dan kesatuan Indonesia ini di kota. Nah, jadi kota itu banyak bercampur baur dari daerah lain, datang dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari Medan, itu banyak yang hidup di kota. Jadi kalau untuk bersosialisasi untuk masalah Pancasila Budi yang ketiga ini, harapan saya mohon disosialisasikan di kota, karena di kota itu menurut saya sangat lemah untuk persatuan dan kesatuan. Kalau di desa itu dengan diterapkan keseharian aja itu sudah terbentuk. Jadi memang di desa ini mungkin dari adat istiadat itu sudah terbentuk sendiri untuk putaran yang ketiga ini. Persatuan sudah terjadi di desa, jadi sudah dilaksanakan. Mungkin Bapak bisa mencontohkan masyarakat desa, kan katanya berarti masyarakat antara desa dengan kota berbeda ya Bapak. Sebagai contoh, jika masyarakat desa itu memiliki jiwa toleransi yang tinggi, jiwa nasionalisme yang tinggi, sebagai contoh tadi itu Pak, dia saling mengenal dengan tetangganya. Ya. Terus apa lagi Bapak? Ya, mengadakan yasinan keliling, itu melakukan gotong royong lingkungan, pembersihan lingkungan. Seperti biasanya kalau di desa itu ada namanya Jumat Bersih. Itu salah satu juga untuk membentuk persatuan dan kesatuan tadi. Olahraga bersama pemuda-pemudanya. Jadi kalau kegiatan di desa itu sudah dengan sendirinya, warga sudah antusias dengan kegiatan-kegiatan yang seperti ada kegiatan apapun selalu gotong royong. Kita memastikan bahwa kesatuannya itu sudah kuat. Kalau masyarakat kota tadi mungkin adanya penduduk lain yang masuk, jadi tidak saling mengenal gitu Ya, Pak ya.
Dan itu tambahan lagi mungkin kesibukan mereka. Mereka kan kerja, mungkin mereka jarang bersosialisasi di lingkungan mereka tinggal, mungkin juga mereka ngekos, ngontrak gitu. Itu mungkin salah satu kendalanya. Jadi kenapa saya sampaikan di sini, harapan saya untuk mensosialisasikan persatuan dan kesatuan bangsa ini terapkan di kota, perbanyak di kota itu mungkin menurut saya di kota itu masih lemah untuk tingkat persatuan dan kesatuan. Pertanyaan terakhir Bapak ya, bagaimana rasa persatuan dan kesatuan bangsa yang bisa Bapak rasakan sampai saat ini? Yang saya rasakan pada saat setiap ada konflik gejolak yang menyangkut masa depan bangsa, itu dengan sendirinya tanpa kita komandoi sudah bergerak sendiri. Contohnya ya apa aja ya. Contohnya seperti kejadian yang ramai saat ini adalah pembentukan undang-undang yaitu yang apa? Flow ya. Ya, dengan sendirinya dari antusiasnya dari mahasiswa sendiri tanpa ada komando dengan turun jalan dan unjuk rasa itu sudah membuktikan kesatuan dan persatuan. Dia sudah memiliki jiwa persatuan. Jadi tanpa dikomandoi sudah turun jalan sendiri untuk membela rakyat kita. Dengan kemarin yang terjadi ya, ini di luar topik mungkin politik ya, kami sebagai TNI tidak ada berpolitik. Ya, TNI kan tidak berpolitik. Itu ya sebagai contoh ya. Sebagai contoh. Ya, itu tadi. Kebetulan ini adalah salah satu contoh yang saya angkat. Ya, itu ya. Jadi saya minta maaf, TNI tidak berpolitik. TNI adalah perintah. Nah, jadi contohnya seperti tadi sudah menunjukkan persatuan dan kesatuan. Itu kan pertanyaan kan yang kami rasakan. Ya. Jadi yang kami rasakan ya seperti itu. Memang sudah terbentuk sendiri kesatuan bangsa itu memang udah nenek moyang kita yang sejak tahun 45 itu udah menerapkan kepada anak-anaknya bahwasanya Pancasila ini ideologi negara dan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mulai dari butir 1 sampai butir 3, butir 5. Nah, saya ulangi sampai butir 1 sampai butir 5 yang kemudian kita bahas tentang persatuan Indonesia ini ke butir ketiga. Jadi kalau menurut saya rasakan persatuan ini sudah terbentuk. Kenapa? Mungkin dari orang-orang TPT sudah menanamkan kejiwaannya anak-anaknya untuk memang persatuan dan kesatuan bangsa itu adalah utama. Ya, kita masa jauh-jauh, kita aplikasikan dalam keluarga. Persatuan dan kesatuan bangsa itu sangat, kesatuan dan persatuan keluarga itu sangat, ini contoh dalam keluarga kecil. Satu bersatunya keluarga itu, ya itu tadi. Misalnya gimana kalau nanti sama abang kita, nah itu aplikasi yang paling kecilnya itu dalam keluarga. Kalau nggak ada toleransi dalam keluarga, otomatis persatuan dan kesatuan di keluarga itu otomatis bubar. Yang dibuktikan bahwa pada tahun 45 kemerdekaan Republik Indonesia adalah bukti nyata pada zaman itu. Pemberontakan PKI. Dulu kemerdekaan karena persatuan kesatuan bangsa Indonesia bisa merdeka. Dan merdeka bukan karena pemberian agama, mengorbankan jiwa raga harta bahkan nyawa. Bukan dari bangsa lain, bukan dari bangsa. Bukan pemberian. Kemerdekaan Indonesia itu bukan pemberian dari bangsa lain, tapi dengan pengorbanan, dengan jiwa pemuda dan pemudi Indonesia itu bersatu. Dan itu ditumbuhkan juga pada zaman sebelum kita Kemerdekaan. itu bahwa moyang-moyang kita sudah dinyatakan bahwa persatuan kesatuan Indonesia sudah. Dan kita sebagai generasi penerus kita tingkatkan persatuan dan kesatuan ini demi untuk majunya bangsa Indonesia. Terima kasih Bapak sudah menjawab pertanyaan saya. Mungkin ada pesan-pesan untuk masyarakat Indonesia untuk menjaga persatuan negara.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya perkenalkan diri, Koptu Sabrang dari Koramil Kosana Polri Josok. Saya ingin memberikan pesan dan kesan kepada pemuda-pemudi Indonesia, masa depan bangsa, khususnya anak-anak kuliah. Jadi anak-anak kuliahnya harapan saya, walaupun persatuan dan kesatuan itu perlu, penting, tapi kita lihat, kita bersatu untuk apa? Harapan saya, kita bersatu, persatuan itu harus ditentukan untuk kemajuan bangsa Indonesia, itu harus yang lebih utama dari segala-galanya. Itu aja dari saya. Ya, terima kasih telah perbincangan saya dengan Bapak salah satu tentara nasional Indonesia. Narasumber saya yang kedua yaitu salah satu generasi muda Indonesia yang bernama R.A. Diana Maulidah. Sebelumnya Mbak Diana, sebelum saya memberikan beberapa pertanyaan untuk Anda, saya tadi sudah mewawancarai seorang tentara nasional Indonesia yang menjadi narasumber saya yang pertama. Selanjutnya yaitu generasi muda. Anda sebagai generasi muda itu kan harus memiliki rasa persatuan dan kesatuan yang tinggi, jiwa nasionalisme yang tinggi agar menjaga keutuhan persatuan Indonesia ini, agar mencegah beberapa perpecahan atau konflik yang ada di negara ini. Seorang pemuda itu sangat penting perannya dalam negara kita, dalam menjaga rasa persatuan dan kesatuan bangsa ini untuk menjadi negara yang maju, cerdas, dan sejahtera. Di sini Mbak Diana, saya mengambil contoh aksi UU Cipta Kerja kemarin ya, aksi penolakan, ada banyak demo di Indonesia ini, dan dalam aksi demo tersebut banyak mahasiswa yang turun langsung dalam aksi tersebut. Mereka dalam aksi demo menyanyikan lagu Maju Tak Gentar, Indonesia Raya, atau lagu nasionalisme yang lainnya. Tidak lupa orasi yang mengajak segenap masyarakat Indonesia yang mereka sampaikan dari Sabang sampai Merauke kumpul di sini. Dari setiap agama berkumpul di sini. Dari orasi ini kita dapat mengambil kesimpulannya bahwasanya mereka mengajak seluruh masyarakat Indonesia, atau lebih tepatnya yaitu mahasiswa seluruh Indonesia, untuk berkumpul satu dalam aksi demo tersebut. Dari sini saya akan mewawancarai Mbak Diana. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu, apakah menurut Anda aksi demo kemarin sudah menerapkan sila Pancasila yang ketiga? Menurut saya, aksi demo yang kemarin sudah menerapkan sila yang ketiga. Namun ada sebagian beberapa mahasiswa yang melakukan demo dengan cara tidak sehat, sehingga banyak timbul korban seperti ada yang kecelakaan, ada yang jatuh. Selain itu ada sebagian masyarakat juga dan mahasiswa juga yang hanya sekedar ikut-ikutan tanpa tahu tujuan aksi demo yang sesungguhnya, sehingga demo terjadi dengan tidak semestinya. Iya. Jadi mungkin ada pihak-pihak tertentu ya yang membuat aksi ricu atau yang lainnya yang tidak kita inginkan. Pertanyaan yang kedua, Mbak Diana, menurut Anda siapa yang sangat penting dalam mempersatukan bangsa ini dengan baik, dan apa alasannya? Menurut saya, pemuda yang sangat penting yang berperan sebagai kesatuan bangsa. Mengapa demikian? Karena generasi pemuda adalah generasi yang harus berani bertindak karena emosionalnya yang tinggi. Selain itu, masa muda adalah masa emas bagi setiap seseorang, di mana di masa tersebut banyak hal positif yang bisa dilakukan. Selain pemuda, ada orang lain juga, yaitu ulama. Kan Indonesia adalah negara yang mayoritasnya Muslim. Di agama Islam dijelaskan betapa pentingnya hubul waton atau toleransi antar umat beragama. Sehingga walaupun Indonesia mayoritas Muslim, tetapi mereka tetap bisa hidup berdampingan dengan mereka yang non-Muslim.
Mengapa ulama dikatakan sebagai pemersatu bangsa? Karena apabila ulama berdakwah dan di dalam dakwahnya diajarkan tentang kenusantaraan, maka akan membangkitkan semangat nasionalisme untuk para bangsa, khususnya pemuda. Iya. Iya Mbak Diana, terima kasih atas jawabannya. Jadi pemuda ini sangat penting ya dalam menjaga keutuhan persatuan negara ini. Sangat-sangat penting. Pertanyaan yang ketiga, Anda kan adalah salah satu seorang pemuda bangsa. Apakah sudah menerapkan nilai Pancasila yang sesungguhnya, terutama dalam menyatukan bangsa ini tanpa adanya konflik dan pihak yang saling menjatuhkan satu sama lain? Ya, saya sejak kecil sudah diajarkan dengan sikap toleransi dan saling menghargai atas keberagaman yang ada di lingkungan sekitar saya. Berdasarkan sila yang ketiga, saya mempunyai teman yang pasti mereka berbeda agama, berbeda suku dan ras. Dengan prinsip ini, saya akan mewujudkan kesatuan sehingga tidak akan terjadi perpecahan. Saling toleransi ya. Pertanyaan selanjutnya Mbak Diana, sebagai seorang pemuda, apakah Anda tahu di mana letak titik kesatuan bangsa ini yang sesungguhnya? Kembali lagi ke persatuan. Menurut pandangan saya, letak titik kesatuan terletak pada sikap toleransi dan saling menghargai, sehingga apabila kita toleransi, kita dapat hidup damai tanpa ada ricu antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Itu kuncinya. Iya. Selanjutnya, mengapa di negara kita tercinta ini, negara Indonesia, masih banyak aksi demo atau unjuk rasa? Apakah itu yang dinamakan persatuan, Mbak Diana? Menurut saya, unjuk rasa atau demo yang kemarin itu ada persatuannya, ada yang bukan persatuan. Yang persatuan itu di mana ada sebagian masyarakat, terutama mahasiswa, ikut turun aksi untuk membela pihak yang dirugikan. Letak ketidaksatuannya ada pada kalangan atas dan kalangan bawah. Kalangan atas ini yang dimaksud dengan pejabat, dan kalangan bawah ini kayak pegawai swasta. Kan dengan keluarnya keputusan dari pemerintah kan menguntungkan pihak yang atas dan merugikan pihak yang bawah, otomatis kan antara pihak yang atas sama pihak yang bawah ada konflik. Selanjutnya Mbak Diana, bagaimana pendapat Anda bahwasanya peran pemuda itu sangat penting dalam memajukan dan menyatukan bangsa kita, bangsa Indonesia ini? Ya, sudah jelas pemuda sangat penting dalam memajukan dan mempersatukan bangsa. Karena kan hari esok adalah hari milik mereka yang masih muda. Sudah jelas kan, bisa dilihat orang yang semakin tua kemampuannya semakin berkurang. Tapi bukan berarti orang tua tidak berperan penting dalam negara ini. Cuma kan pemuda memiliki jiwa yang kuat, yang mana di dalamnya masih ada ide-ide kreatif untuk memajukan bangsa. Dan antara pemuda yang satu dengan pemuda yang lain bisa bertukar hal positif sehingga terjalin kerjasama dan timbullah persatuan bangsa. Iya, jadi ya pemuda itu sangat penting ya Mbak Diana dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita, bangsa Indonesia ini. Terima kasih atas jawabannya Mbak Diana. Mungkin Mbak Diana memiliki pesan untuk pemuda Indonesia dalam menjaga rasa persatuan untuk negara ini agar tidak terjadinya konflik atau perpecahan dimanapun. Ya, menurut saya untuk pemuda sekarang sangat penting untuk belajar. Kan dengan belajar kita punya ilmu sehingga gak mudah mengatakan orang lain salah, ini salah, dan kita apabila ikut dalam suatu hal kita tahu ilmunya dulu gitu loh, gak asal-asal ikut. Jadi biar gak ada konflik. Dan terutama belajar untuk para pemuda zaman sekarang sangat dibutuhkan. Iya, belajar. Terima kasih Mbak Diana atas waktunya. Ya, terima kasih dari beberapa pertanyaan yang sudah terjawab oleh Mbak Diana.
Mohon maaf bila ada salah kata dalam wawancara saya kali ini, mungkin dari narasumber 1 sampai narasumber 2 ini, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.